konsul dokter Siska kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali dalam kegiatan rutin kita yaitu konsul dokter Siska. Nah, agendanya seperti biasa, kita akan bedah-bedah kasus. Kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau konsul dokter Siska ini tidak ada materi, langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Silakan bagi yang mau bertanya mengenai kerjasamanya tentang Siskanya atau mengenai bisnis syariahnya, kami persilahkan. Dan semoga nanti selesai acara ini juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salam dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan demi kelancaran dan keberkahan acara malam hari ini, mari sebelum mulai kita membaca dulu umul kitab Al-Fatihah. Amin. Oke, bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, ya. Dan semoga bisa terus bertawabul ilmi dan juga bisa belajar di majelis-majelis dan terus meningkatkan ilmunya dan bisa mengimplementasikannya dalam bisnisnya. Nah, seperti biasa, konsul dokter Siska langsung masuk kepada pertanyaan-pertanyaan atau bedah kasus. Jadi silakan bagi yang mau bertanya bisa raise hand. Ya, bisa raise hand. Nanti saya beri kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan harapan saya memang diskusinya dua arah. Jadi saya juga perlu pendalaman-pendalaman fakta-fakta yang ditanyakan. Silakan bagi yang mau bertanya untuk raise hand, monggo. Karena kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan sekian. Nah, ini alhamdulillah sudah ada yang bertanya. Yang pertama Bu Hazimah, silakan Bu Hazimah. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya tentang ini Ustaz ya. Mungkin masuk nggak sih di apa namanya di bedah syirkah Ustaz ya. Ini tentang ini Ustaz. Sekarang itu kan lagi marak ini Ustaz ya. Aplikasi contohnya adalah aplikasi untuk kayak misalnya hobi nulis Ustaz ya. Jadi misalnya kan di aplikasi itu kalau misalnya tulisannya dibaca oleh orang, oleh pembaca, maka nanti dia kan bisa dapat fee itu Ustaz ya. Tapi kemudian ujroh yang diambil oleh oleh aplikasinya itu berdasarkan kepada pendapatan dari si penulis tersebut gitu. Jadi misalnya setiap bulan itu si penulis itu dia akan dipotong pendapatannya itu oleh si pemilik aplikasi misalnya 10% begitu. Jadi tidak fix, hanya dalam bentuk presentasi dan itu jadi tidak fix berapa nilai nominal, tapi berdasarkan presentasi gitu Ustaz. Apakah yang seperti ini termasuk hal yang diperbolehkan atau itu melanggar secara syariat Ustaz? Terus kalau boleh Ustaz, sekalian nyambung Ustaz kalau boleh Ustaz ya. Secara syirkahnya, bentuk kerjasama yang tepat antara penulis dengan penerbit itu seperti apa Ustaz? Karena kan ada beberapa alternatif itu Ustaz ya, tapi saya pribadi masih belum terlalu paham gitu Ustaz ya. Misalnya yang pertama, ada yang berkata seperti ini, yang pertama, jika penulis dengan penerbit itu pakai syirkahnya, misalnya syirkah ini Ustaz, ainan Ustaz ya. Jadi si bukan ainan ya, syirkah abdan gitu. Jadi si penulis ini dia kasih amalnya adalah dengan tulisan.
yang si penerbit ya dia menerbitkan gitu. Jadi mereka kerjasama begitu syirkah. Nah itu apakah boleh seperti itu Ustaz? Atau yang kedua juga ada bisa dengan menggunakan ijarah gitu Ustaz ya. Jadi si penulis ini dia memang hanya memiliki tulisannya. Jadi yang pihak penerbit itu jadi dia kepada penerbit akadnya adalah ijarah gitu. Jadi dia sewa aja, maksudnya dia menerbitkan aja gitu. Jadi dia si penerbit hanya menerbitkan aja tulisannya tersebut. Tapi berarti nanti hak kepemilikan terhadap barang atau terhadap tulisan tersebut kan masih tetap menjadi milik dari si penulis begitu. Nah itu bagaimana Ustadz ya? Itu aja Iya. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditutup dulu karena saya butuh diskusi mengenai yang ditanyakan. Jadi sekarang ada penulis nulis di aplikasi, ya kan? Terus ada pembaca, terus juga ada pemilik aplikasi. Nah, sekarang penulis itu kok bisa nulis di aplikasi, akadnya apa dengan pemilik aplikasinya? Mungkin bisa disampaikan Bu Hazimah. Jadi akadnya, jadi cuman register saat dia register, misalnya kita bikin account ya di aplikasi tersebut. Jadi kita udah langsung punya, udah dapat sudah dapat template gitu ya. Kalau misalnya dia punya tulisan, jadi dia bisa dia bisa upload tulisannya di aplikasi tersebut. Nah, apa aja bentuk tulisannya, apakah fiksi ataupun non fiksi. Nah, nanti Oke, ini dulu. ya. Jadi di sini itu uang awal atau adanya pemasukan itu dari pembaca membaca ke aplikasi begitu. Membaca Ustaz. Jadi misalnya kan kalau pembaca itu dia terus baca, jadi misalnya dia bikin tulisan fiksi bersambung gitu Ustaz ya. Kemudian nanti kalau misalnya Taunya dia baca gimana? ada nanti Ustaz di dalam itu Di download atau bagaimana? jadi si pembaca dia juga download aplikasi tersebut Ustaz. Enggak, bukan download aplikasinya. Karena kan objek di sini tulisannya si penulis kan. Iya betul. Jadi si penulis ini punya tulisan, ini objeknya dia. Oke. Nah, masalahnya itu ini nanti dapat fee pemiliknya kan? Pemilik aplikasi ya. Dari Ya, itu dapat fee. Nah, fee-nya itu yang ngasih siapa? Penulisnya atau pembacanya? Pembaca ini kan dia kalau dia misalnya dia membaca itu kalau misalnya dia mau lanjut baca misalnya di bagian ketiga dari tulisan tersebut dia harus bayar gitu Ustaz. Jadi dia bayar misalnya 10.000. Bayarnya itu gara-gara aplikasinya atau gara-gara tulisannya? Karena kalau aplikasinya ini memang miliknya pemilik, tapi kalau tulisannya itu miliknya penulis. Iya betul. Maka pada saat pembaca itu membayar atau memberikan fee, ya itu gara-gara masuk ke aplikasinya atau gara-gara tulisannya. Karena yang mau saya tarik itu akadnya itu antar siapa dulu. Kalau saya ngebayangin Ustaznya itu seperti ini Ustaz, sama seperti kayak kita seperti ini deh Ustaz, kayak misalnya kita di Tokopedia misalnya, tapi kan di Tokopedia itu kan kita misalnya jual beli. Jual beli barang ya, jual barang. Ya. Tapi kalau ini kita itu bukan jual beli barang, tapi di sini tulisan gitu. Jadi di Tokopedia itu ibaratnya Tokopedia nanti isinya itu bukan lapak-lapak barang, tapi lapak-lapak tulisan begitu. Nah, nanti si penulis itu di sana si penulis berakat dengan si pemilik aplikasi. Jadi ibaratnya si penulis Yang ini saya mau narik itu akadnya apa? Penulis sama pemilik itu akadnya apa? sewa tempat seperti Ustaz. Sepertinya sewa tempat kepada aplikasi. Oke, berarti kan ini ijaroh atau sewa lapak di aplikasi. Betul. Oke. Maka kalau sewa lapak itu harusnya penyewa yang memberikan ujroh kepada pemilik lapak. Iya. Gitu kan. Nah, apakah faktanya seperti itu? Misal dia kenain sebulan 100.000. Nah, maka kan akadnya itu ke sini. Gitu loh. Maka fee itu gara-gara kalau kita bilang sewa lapak itu kan ijaroh. Maka ijaroh itu ada penerima jasa, ada pemberi jasa. Nah, posisinya adalah pemberi jasanya di sini, pemilik ini dari aplikasinya. Sedangkan penerima jasa itu di sini.
Maka objeknya pemberi jasa itu jasanya atau manfaatnya, sedangkan penerima jasa itu ujrohnya atau fee-nya. Kan gitu. Jadi ini kan sebelum terjadi ada yang baca atau tidak, berarti penulis harusnya memberikan bayaran. Nah, apakah faktanya seperti itu? Ya, Atau pemilik aplikasi itu dapat fee-nya kalau ada pembacanya? iya begitu Ustaz. Jadi agreement-nya itu adalah si jadi untuk membayarnya itu atau untuk ya mungkin apa ya share pendapatan kali itu Ustaz ya. Karena Jadi nggak bisa share pendapatan itu. Gitu loh. Kenapa? Karena ini kalau menurut saya bukan jual beli. Kalau dia jual beli itu boleh kalau akadnya samsara. Ya. Nah, kalau samsara pemberian fee-nya atau komisinya memang boleh prosentase, tapi dia harus harta atau barang. Kenapa? Karena kalau samsara ya itu dikembalikan pada pengertiannya kan. Turfatun yakunu muhtarohuwa al-wasitatu bainal ba'i wal mustari. Jadi sebuah pekerjaan, sebuah profesi yang pekerjaannya adalah menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Maka dia pasti menjadi perantara akad jual beli. Kalau yang namanya perantara akad jual beli pasti objek akadnya itu barang, bukan jasa. Maka kalau perantaraan terhadap jasa nggak bisa pakai samsara. Nah, kalau samsara kelebihannya itu bisa pemberian fee-nya dengan cara prosentase dari harga jual. Itu memang boleh. Tapi kalau bukan samsara nggak boleh. Dan prosentase dari harga jual ini tidak bisa dinilai sebagai bagi hasil. Nah, ini yang kadang-kadang masih salah. Antara orang bilang nanti bagi hasil ya. Itu positioningnya salah. Kenapa? Karena kalau yang dinamakan bagi hasil itu bagi hasil dari profit. Sedangkan ini kan harga jual, bukan profit. Gitu loh. Jadi iya. prosentase dari omset. Nah, pertanyaannya jadinya bagaimana? Bentar, saya izin bentar. Tadi ada anak saya. Nah, makanya positioningnya itu harus tepat dan jangan maksain kalau tidak jelas gitu. Nah, sekarang ditarik dulu. Objeknya pembaca membayar fee itu gara-gara apa? Karena masuk ke aplikasi itu berarti dia ikut ngambil manfaat dari aplikasinya. Boleh nanti semacam sewa aplikasi. Berarti akadnya itu antara pembaca dan pemilik. Gitu loh. Nah, kenapa kok pembaca mau mengakses aplikasi? Oh, karena ada tulisan-tulisan. Nah, malah kebalik. Sekarang yang ngijaroh penulisnya adalah pemilik aplikasi. Nah, itu mana yang fix faktanya, Bu Aziman? Bu Aziman masih bisa respon? Ya, halo, Afwan Ustaz. Oke. Sebenarnya saya pribadi belum menggunakan aplikasi itu Ustaz ya, karena saya juga masih pengen tahu dulu itu gimana hukumnya begitu. Tapi ini Iya, ada jadi faktanya itu bagaimana? Karena yang harus diingat ya, setiap namanya akad bisnis pasti dia itu pertukaran kompensasi. Nah, rukun jual beli. Ini kalau jual beli ya, satu pelaku akad, ya, ada penjual, ada pembeli, ya kan? Objek akadnya apa? Ya kan? Objek akadnya kalau penjual itu barang ketemu pembayaran. Dia nanti dia ijab kabul. Nah, kemudian kalau rukunnya itu ijaroh, ya kan? Nah, satu pelaku akadnya. Nah, itu ada pemberi atau penerima jasa sama pemberi jasa, ajir sama mustajir. Objek akadnya apa? Kalau penerima jasa nanti dia ngasih ujroh.
Sedangkan pemberi jasa nanti ngasih jasanya. Nah, kemudian ijab kabul. Makanya yang mau saya tarik dari perihal ini itu uang itu dari siapa kepada siapa itu penting karena akadnya hanya pada para pelaku akad. Nah, sekarang tolong disampaikan faktanya karena kan runutannya ya karena ditanyakan ke saya belum paham. Ini Ustadz, kayaknya ada yang paham nih Ustadz, ada Mbak Sulastri nih sepertinya. Beliau sampaikan bahwa pemilik aplikasi itu mendapatkan bayaran jika tulisan si penulis itu dibeli oleh pembaca. Jadi dalam kesepakatannya pihak pemilik aplikasi menamakan akadnya bagi hasil. Berarti bagi hasil si penulis ke dia punya barang yaitu tulisan tadi, si pemilik aplikasi dia punya aplikasinya gitu Ustaz ya. Nah, karena penulis sudah menggunakan aplikasi mereka untuk menjual tulisannya. Intinya jika tulisan penulis tidak dibeli orang, maka dia atau pemilik aplikasi tidak dapat apa-apa. Jadi kalau dari penjelasan dari Karena menurut saya ini bukan akad jual beli. Nah, kenapa kalau bukan akad jual beli? Dikembalikan kepada pengertian jual beli. iya. Ya toh? Tidak ada penyerahan Kalau jual beli itu kan mubadalah itu malin di malin ala sabit tamliki antarodin. Pertukaran harta dengan harta yang berdampak pada kepemilikan. Oke, yang didasari dengan antarodin saling ridho. Nah, saya tanya, kalau tulisannya dibeli, penulis masih punya hak atas tulisannya enggak? Masih Ustaz. Masih, maka apakah itu akan jual beli? Bukan Mbak Ustaz ya. Bukan, makanya nggak bisa dinilai sebagai jual beli tulisan juga. Gitu loh. Nah, ini perlu pendalaman lebih dalam dan kalau seperti ini ya harusnya yang paling paham faktanya yang menyampaikan. Karena beda ya antara jual beli sama ijaroh itu pelaku akadnya beda, objek akadnya beda. Itu harus sedetail itu. Sedangkan kalau Anda mau jadi perantara jual beli itu boleh pakai samsaro. Oke. Tapi kalau untuk perantara ijaroh itu nggak boleh pakai samsaro. Kalau mau pakainya jualah. Nah, bedanya apa? Kalau jualah, kalau samsaro itu pemberian komisinya salah satunya boleh persentase dari harga jual. Sedangkan kalau jualah itu ujrohnya harus fix, tidak boleh persentase. Gitu. Nah, misalnya setiap ada yang mengambil tulisannya atau mendownload, kalau menurut saya itu sewa tulisan atau manfaat dari tulisannya karena nggak berpindah kepemilikannya. Tapi kembali lagi, kalau di pembelajaran saya itu tidak ada hak royalti atau tidak ada hak cipta atas tulisan. Yang ada itu atas brand. Jadi nggak boleh kok tulisan itu di HI. Ini pokoknya tulisan saya kalau orang lain nyontoh itu nggak boleh. Itu nggak bisa kalau di dalam pembelajaran saya. Namanya hak apa ya, kekayaan intelektual. Tapi kalau pada tulisan itu nggak bisa. Kalau terhadap brand itu bisa. Makanya kalau ada jual beli buku, oke. Nah dia nyetak buku yang sama dengan brand yang sama. Itu nggak boleh kalau nggak atas seizin yang pemilik brand. Beda lagi kalau dia cuma mau fotokopiin terus dikasihin, itu masih boleh, tapi nggak diperjualbelikan loh. Nah itu butuh pendalaman lagi sih. Makanya mungkin belum bisa kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan malam ini, begitu Bu Haji. Jadi Ustaz, Karena kalau faktanya dari Bu siapa tadi itu, saya tidak sepakat kalau dihukumi jual beli. Begitu. Jadi kayak brand itu, jadi kalau jual beli hukum asalnya itu harus malin dimalin, harta dengan harta. Nah kalau hukum asal harta itu harus berbentuk ya. Nah tapi di dalam Islam juga menghargai atau memberikan posisi atas harta intangible yang tidak berbentuk. Salah satunya brand.
Kalau brand iya. Makanya kalau ada yang akad sewa brand itu bisa. Tapi juga bisa brand itu dijual belikan. Jadi kalau saya punya brand, terus saya jual ke jenengan, maka kepemilikan brandnya sudah hilang saya. Itulah jual beli brand. Ya kan? Nah pertanyaannya kalau ini jual beli buku atau tulisannya bisa nggak? Gitu loh. Karena nanti kalau dibeli ternyata kan jenengan juga masih punya toh. Iya. Iya. Makanya saya belum terlalu fix kalau untuk pendalaman ini, mungkin kita lain waktu saja kita bahasnya. Karena kalau untuk harta intangible itu saya belum benar-benar seluruhnya paham karena belum terlalu saya perdalam. Makanya mungkin saya juga belum terlalu kompeten untuk menjawab mengenai harta intangible ini. Harus saya pelajari jauh dulu. Karena masalahnya itu dia duplikasinya kalau digital itu gampang gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang jadi pemiliknya? Kalau lempar sana bisa jadi sana pemilik, lempar sini juga jadi pemilik. Itu kan jadinya pemilik awalnya kan nggak bisa dikunci gitu. Pemilik awalnya bisa dikunci, tapi terus pemiliknya siapa saja itu yang nggak bisa. Kalau brand itu bisa menurut saya, karena sekalinya Anda beli brand saya, hilang kepemilikan brandnya saya, dan saya jadi nggak bisa pakai lagi. Tapi kalau cuma mau disewa juga bisa. Ada perbedaan. Begitu Bu Azimah. Oke. Afwan Ustaz, hanya untuk konfirmasi Ustaz. Jadi intinya kalau misalnya Ustaz ya, kalau seandainya misalnya saya punya pribadi, saya punya katakan misalnya tadi ya account pribadi atau blog pribadi atau misalnya aplikasi pribadi, lalu saya memperlakukan dengan cara seperti itu, misalnya siapa yang mau baca tulisan saya harus bayar berapa begitu misalnya. Itu boleh nggak Ustaz? Jadi dia ya kayak misalnya kita baca, misalnya kita Enggak, kalau dia membayar itu harusnya dia dapat pertukarannya. Nah, pertukarannya itu apa? Kalau cuma sekedar tulisan itu nggak bisa. Beda kalau jenengan buatin buku dalam bentuk PDF. Nah, itu beda lagi. Gitu ya. Itu. Nah, cuman meng-HI atas tulisannya nggak bisa. Intinya kalimat itu kalimat saya, orang lain nggak boleh pakai. Kalau orang lain pakai, maka dia harus bayar ke saya, itu nggak ada kalau di dalam Islam. Karena kalau tulisan itu ilmu, jadi ilmu itu nggak bisa di-HI seseorang. Gitu. Begitu Bu Azimah. Oke. Sebenarnya menarik pertanyaannya, cuman menurut saya pendalaman faktanya belum bisa terlalu. Iya, karena sebenarnya ini fakta begini juga cukup banyak Ustaz ya. Misalnya kayak kalau misalnya kita mau join jurnal-jurnal gitu Ustaz ya, kan ada juga yang berbayar Ustaz. Jadi kita misalnya masuk ke suatu aplikasi jurnal-jurnal akademik. Yang bayar itu siapa? Pembacanya atau penulisnya? Kita juga bayar Ustaz. Misalnya kita mau kita yang bukan apa namanya customernya, misalnya kita Pembacanya. misalnya kita bayarnya itu untuk aplikasinya atau untuk tulisannya? Oh iya, untuk Nah, kayak gitu tuh harus jelas, karena beda objek bisa beda akar. Karena kalau aplikasi itu memang sesuatu yang berbentuk walaupun dia digital, dan dia memang untuk merasakan manfaatnya maka dia semacam sewa aplikasi. Nah, itu bisa ijaroh. Oh iya. Gitu loh. Maka biaya yang dikeluarkan adalah biaya sewa aplikasi. Begitu juga kalau penulisnya, kalau mau nulis di aplikasi itu harus bayar. Iya benar. Berarti penulis sewa lapak aplikasi. Ya, betul. Oke, clear. Tapi kalau mengenai tulisan gitu, iya kan? Nah, ini harus diperdalam dulu. Begitu Bu Azimah, mungkin biar yang lain juga bisa naik. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang berikutnya Bu Desi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Oke, waalaikumsalam.
Mau nanya Ustadz, yang dana haji itu, bukan dana haji, terkait dengan bonus yang didapat oleh nasabah itu Ustadz, yang untuk haji itu. Diulangi aja pertanyaannya, jadi biar yang lain juga paham yang mau ditanyain. Jadi kan kalau orang mau berangkat haji itu Ustadz, kan dia ada pilihan, misalnya nyicilnya lewat bank gitu kan ya Ustadz ya. Nah, biasanya tuh nanti di mau berangkat itu dia dapat koper, terus dapat ya pokoknya peralatan haji dari pihak bank gitu. Terus itu boleh diambil nggak Ustadz? Maksudnya kayak kopernya itu. Jadi sekarang itu nasabah haji kalau membayar, oke, itu dalam rangka akad apa? Kepada siapa? Nah, pertanyaannya, yang memberikan jasa naik hajinya itu banknya atau pemerintah kalau untuk naik haji? Atau pihak penyelenggara haji? Penyelenggara haji Ustadz. Penyelenggara haji. Maka akadnya kan bukan antara nasabah dengan bank. Bank itu hanya ngelewatin pembayarannya, begitu toh? Iya. Pasti yang harus ditarik itu pelaku akadnya. Akadnya apa? Pelaku akadnya siapa? Itu dulu. Karena kalau itu aja nggak jelas, maka akadnya nggak jelas. Dan itu beda pembicaraan dengan penyerahan pembayaran. Itu beda lagi. Gitu loh. Sebentar itu. Oke. Nah, maka apa namanya, harus diketahui, karena kalau jenengan bilang haji, oke, berarti kan akadnya ijaroh dong. Yaitu sewa jasa kan. Nah, berarti apa? Di sini ada pemberi jasa, ini penerima jasa. Maka akadnya kan di sini kan. Bisa diikuti Bu Desi? Bisa Ustadz. Yeah. Cuman bayarnya disuruh lewat bank gitu. Iya, lewat ke bank gitu. Ya, dan itu kan peraturan pemerintahnya toh. Iya. Oke. Maka ini kan hanya cara pembayaran di sini. Begitu kan? Ya. Oke, apalagi ternyata itu di bawah undang-undang, maka kita bersifat terpaksa. Kan gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Dapat apa tadi? Tas, terus macam-macam Ustadz, koper, mungkin peralatan lah ya. Iya, peralatan. Oke. Tas dan peralatan-peralatan itu menjadi bagian dari objek sebagai akad ijarohnya enggak? Kurang ngerti Ustadz. Kayaknya langsung ditetapin berapa, 10 juta bayar, nanti terakhir Ya, dapat. maksud saya itu bagian dari akad, bahwasanya nanti juga dapat tas dan peralatan sebagai bagian dari bonus di dalam akad naik hajinya dengan penyelenggara haji. Kayaknya Ya kan? Iya. Oke, maka itu haknya nasabah nggak? Iya. Ya. Nah, sekarang memang dalam klausal pembayaran itu, akad jasanya itu, memang dia akan dapat tas dan peralatan itu. Oke. Maka kalau dibilang terserah sebenarnya mau yang nyiptain banknya atau penyelenggara hajinya, kalau itu bagian dari akad ijarohnya, maka bukan itu, dia tidak ada hubungannya dengan utang piutang dan tidak ada hubungannya dengan riba. Gitu loh. Bisa diikuti dulu Bu Desi. Bisa Ustaz. Oke. Nah, poin yang jenengan mau tanyakan dari penjelasan saya ada lagi atau perlu penjelasan yang berbeda? Ini cuman ada sedikit ini sih Ustaz, maksudnya agak kepikiran aja kan, karena kan faktanya itu memang dana haji kan dipakai ya untuk investasi sama pemerintah kan, dan itu positioningnya itu memang pemerintah yang berakad dengan banknya, bukan Anda.
Gitu loh. Kalau penyelenggara hajinya ini pemerintah, oke. Makanya dia jadi megang uangnya jenengan kan, bayar ujroh kan, atau biayanya kan, jenengan bayar ke sini kan, yang Ya, dipegang oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu harusnya tidak menggunakan dananya itu untuk urusan yang lain. Gitu loh. Tapi kalau memang dia sudah menjadi bagian untuk pemberi jasanya, memang pembayaran itu jadi haknya pemerintah. Terserah pemerintah mau gunakan apa. Kalau bukan titipan loh ya. Karena bisa jadi pemerintah itu sebenarnya bukan pihak penyelenggara, tapi fasilitator. Kalau fasilitator itu sebenarnya mewakili saja, maka uang yang dia terima itu sebenarnya titipan. Nah, kalau itu titipan harusnya nggak boleh dipakai oleh pemerintah. Tapi kalau akhirnya dipakai, yaitu sebenarnya core-nya pemerintah kepada para nasabah. Dan apabila dia gunakan itu hubungannya dengan bank, itu ya urusannya pemerintah, bukan nasabahnya. Begitu, Bu Desi. ya, Bisa Ustaz, dipahami? bisa. Kalau Kenapa bisa? dikit lagi Ustaz. Ya, Kalau ada faktanya ternyata kan gimana ya ngomongnya ya? Jadi ternyata kan dana yang dibutuhkan sebenarnya untuk berangkat haji itu kurang Ustaz dari yang kita kumpulkan. Terus kita dapat ibaratnya karena disubsidi dari investasi tadi dana haji itu sebenarnya itu tidak termasuk riba kan ya berarti ya Ustaz ya? ya sebenarnya kan pelaku ribanya siapa? Kalau ada riba itu, sebenarnya pemerintah, karena dia menginvestasikan dalam investasi yang ribawi. Nah, hubungannya apa dengan itu kan cuma bagian nasabah haji, nggak ngomongin investasi apa-apa. Sedangkan pemerintah yang menginvestasikannya yang dengan hubungannya dengan pihak lain. Jadi sebenarnya dengan itu tidak terkatung-katung atau tidak terikut pada urusan itu. Oke, kesalahannya itu adanya di pemerintah apabila dia invest di ribawi. Tapi invest ini mendatangkan keuntungan untuk mengurangi ujrohnya. Itu urusan dia. Karena jangan sampai ternyata investnya kan invest juga bisa rugi kan. Oke, invest itu bisa rugi. Maka jangan sampai pas rugi malah biaya hajinya dinaikin. Itu juga nggak boleh. Gitu loh. Nah, kalau memang pemerintah inilah penyelenggara jasanya, oke, maka pembayaran itu memang haknya pemerintah. Maka uangnya memang jadi uangnya pemerintah, dan nanti pemerintah kalau mau investasi itu urusannya pemerintah. Oke. Nah, kalau pemerintah dari investasinya yang salah itu terus bisa untung dan mengurangi ujrohnya, itu urusannya pemerintah. Gitu loh. Karena kan dia nomboi ujrohnya biar jadi lebih murah itu gara-gara investasi yang dia lakukan, tapi investasinya salah. Nah, sebenarnya yang bermuamalah haram itu mereka, bukan Anda sebagai nasabah haji. Maka itu nggak ada hubungannya. Begitu, Bu Desi. Ya, baik Ustaz, syukran. Ya, berarti jadi ya naik haji ya. Ya Allah. Amin. Insya Allah, amin. Siap. Begitu ya. Monggo yang berikutnya Bu Ani Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok Rebo juga ketemu toh konsulnya. Ini Siap, mau Allah. nanya yang lain. Wah, kasusnya banyak ini kayaknya. materi yang kemarin hari Minggu, Tat. Oke, Itu gimana? saya pengen dijelasin gitu yang untuk multi akad. Gimana sih, Tat, biar mudah gitu kita itu memahami ini itu akadnya ganda gitu. Ini enggak gitu. Itu gimana, Tat? Karena memang yang saya alami kan ya kayaknya melihat itu susah gitu bedain ini ganda apa enggak sih gitu. Itu gimana Tat, caranya gitu? Ya, jadi sebenarnya cara memahaminya ya Anda harus paham per akad. Dan setiap akad itu pasti punya
implikasi yang berbeda. Contohnya apa? Jual beli dengan ijaroh. Itu sudah beda loh. Saya kasih contoh simpel yang sering dilakukan, tapi salah. Misalnya apa? Anda jualan nasi Padang. Oke. Akadnya jual beli. Tapi belinya lewat telepon. Ya kan? Bu, saya pesan 5 nasi ayam. Ini. Oke. Nah, terus kita mewajibkan pengirimannya itu oleh diri kita. Jadi kita minta ongkir. Kalau diwajibkan itu juga multi akad. Oke, baik. Kalau Anda mau beli lewat online, wajib kami yang ngantar dan harus ada biaya kirimnya. Itu nggak boleh. Loh, maksudnya gimana? Kalau dia mau beli lewat online, boleh. Tapi kalau akhirnya dia mau ambil sendiri, boleh. Mau dia nyuruh orang lain yang ambil, boleh. Atau dia memang minta kirimin melalui jenengan dan ongkir juga boleh. Tapi kalau diwajibkan itu enggak boleh. Contoh mudahnya begitu. Jadi selalu dalam bentuk penawaran. Mau sekalian kami kirimin, ongkirnya segini. Oh ya, enggak apa-apa. Nah, itu opsional. Penawaran. Nah, itu tidak multi akad. Begitu, Bu Ani. Jadi emang harus tahu ini ya, Dot ya. Ya, karena harusnya kan pada saat Anda mau berbisnis dan melakukan suatu akad, ya harusnya tahu akadnya akad apa. Nah, yang sering jadi masalah itu nggak ngerti akad kok berakad. Ya, artinya kan ini nggak cuma dalam keumuman juga, itu banyak hal-hal yang memang ya seperti itu gitu, Tat. Makanya ini multi apa enggak? Ya. Oh, tadi kayak hal yang apa tadi beli makanan aja gitu, seperti itu aja ada unsur multi akad juga ya gitu. Iya. Jadi sebenarnya mengirimkan makanannya itu opsional, jangan diwajibkan. Jadi intinya tuh saya nggak mau jual beli kalau yang ngirimin pihak lain. Saya nggak mau jual beli kalau Anda yang ngambil sendiri. Saya nggak mau jual beli kalau ada Anda nyuruh orang yang ngambilin. Nah, itu kan namanya multi akad, mewajibkan jual belinya dengan ijarohnya. Simpelnya begitu. Ya. Contohnya lagi, salah satu kesalahan GoFood apa? Dia mau nalangi dulu pasti. Iya. Driver atau GoFood-nya nalangi dulu, itu aja terjadi akad skor. Iya kan? Tapi juga dihubungkan dengan ijaroh. Saya mau jasanya terhadap pengiriman barang, tapi saya maunya ditalangi dulu. Nah, itu kan jadi ada 2 akad di dalam satu akad. Gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana, Tat? Berarti dihindarkan. Ya, gitu. enggak gimana-gimana. Ya, jangan dipakai. Nah, bahkan kalau GoFood itu 3 akad itu. Satunya dia samsaro. Biaya marketing. Dia minta antara 15-20% dari total pembelian. Makanya harga di GoFood biasanya lebih mahal daripada langsung di outletnya. Kenapa? Karena GoFood-nya minta biaya marketing karena lewat aplikasinya dia melakukan promosinya atau menyampaikan iklan-iklan mengenai makanan-makanannya itu. Jadi kalau dia memang mau cuma marketingan doang, boleh. Tapi tidak boleh diwajibkan harus ngirimnya juga lewat dia. Gitu. Jadi harusnya aplikasinya terpisah-pisah. Kalau gini, Tat, ya kayak tadi telepon ke warung Padang gitu ya. Terus apa namanya? Saya pesan ini gitu, langsung kita telepon ke sana terus nanti saya minta tolong ini ya dikirimin aja pakai GoFood, nanti saya yang pakai GoSend, nanti saya yang bayar gitu. Itu boleh kan, Tat? Boleh kalau itu, karena GoSend-nya dengan pihak yang lain, maka bukan multi akad. Kenapa? Karena pelakunya kan beda. Gitu loh. Siap, Tat. Iya, Tat. Coba dicerna lebih ini lagi. Nanti lama-lama ketahuan kok. Oh, ini tidak bisa karena harus
Jadi clear, kalau mau jual beli ya jual beli, kalau mau pengiriman ya pengiriman. Gitu loh. Dan Ya. selama itu hanya opsional juga boleh. Hmm. Contohnya kan kalau yang kemarin saya sampaikan tuh, misalnya dulu ada janda yang menjual rumahnya. Apabila yang membeli laki-laki, dia wajib menikahinya langsung juga. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena terjadi akad jual beli yang dipersyaratkan atau diwajibkan juga dengan akad nikah. Tapi tetap bisa dilakukan, nggak bisa selama bersifat natural dan sendiri-sendiri. Yaitu apa? Jual beli dulu. Tapi ternyata dia nggak mau nikahin, juga boleh. Ternyata dia juga mau nikahin, boleh juga, gitu loh. Yang nggak boleh itu kalau beli juga wajib menikahi. Nah, itu multi akad. Gitu loh. Siap. Iya kan? Begitu? Ya, paham. Ya. Insyaallah. Oke. Tenun. Oke. Yang berikutnya Pak Hafid, silakan. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan masalah janda yang ingin dinikahi kan ini? Ya Ustaz, mau tanya pertama terkait dengan menggunakan perusahaan seseorang untuk untuk berusaha. Misalnya ada pengadaan misalnya di kantor, nah kemudian kita tidak punya CP, nah menggunakan CP orang lain dengan perjanjian misalnya sekian persen, 5% dari nilainya, nilai kontraknya. Apa seperti itu boleh atau gimana? Itu yang pertama. Ya, kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi mengenai CV ini hak kepemilikan pribadi, sama kayak KTP, sama kayak SIM. Maka apa? Dia nggak boleh dipakai oleh orang lain. Gitu loh. Kalau dia itu hanya mau digunakan atas namanya saja. Nggak bisa. Bukan masalah nanti dibayar dengan fee, bukan masalah pembayarannya, karena pembayaran itu implikasi. Yang kita omongin perkara pokoknya dulu, yaitu akadnya. Nah, beda kalau ternyata si A itu ngajak Sirka si CV. Ya itu beda, karena dia akan menjadi pelaku si CV-nya, bukan hanya nama CV-nya. Tapi pada saat dia Sirka, berarti poinnya ada dua. Kalau nggak jadi pengelola, jadi pemodal. Nah, dia yang mana? Wah, saya nggak mau ngeluarin duit. Oke, berarti dia bukan mau jadi pemodal. Opsinya cuma jadi pengelola. Nah, kalau pengelola itu nggak boleh namanya doang yang dipakai. Dia harus benar-benar ikut ngelola. Nah, pertanyaannya, dia juga mau ikut ngelola nggak? Ada yang dia urusin nggak mengenai sirkahnya itu? Kalau nggak, ya nggak bisa juga dia jadi pengelola. Saya kasih contoh, kalau di bukunya saya tadi itu disampaikan kalau yang nggak boleh itu gini. Dulu itu di Kuwait atau di Mesir, ya, itu kalau ada perusahaan asing mau punya bisnis di negara tersebut, dia wajib mengajak orang pribumi situ, ya kan? Maka hakikatnya kalau dia orang pribumi itu mau jadi pemilik, maka harus bersirkah kan? Orang pribuminya itu kalau mau memilih diakui oleh negara, maka dia harus jadi business owner terhadap bisnis bersama pihak asing itu. Nah, kalau yang namanya kepemilikan bisnis bersama itu pasti akadnya sirka. Nah, kalau akad sirka, opsi pelaku akadnya cuma dua, kalau nggak pengelola pemodal. Nah, ternyata nggak sah kalau ternyata orang itu cuma dipakai namanya, tapi nggak pernah ngelola, juga nggak pernah masukin modal. Itu sirkahnya tetap nggak sah. Jadi dia itu cuma yang penting ada nama orangnya tercantum, tapi dia nggak ngasih objek apapun di sirkahnya, itu nggak bisa. Begitu Pak Habib. Kalau hanya komisi bukan sirka tapi komisi juga tetap tidak bisa saja karena komisi itu kan perkara turunan. Ya. Perkara pokoknya sah dulu atau enggak. Contoh misalnya, saya ketemu jenengan, terus saya tepuk, Pak Habib, mana bagi hasil saya? Pasti yang jenengan nanya ke saya apa? Mohon maaf, memangnya kita ada akad sirkah, gitu kan? Karena kalau nggak ada akad sirkah, bisa nggak saya ujuk-ujuk minta, Pak Habib, mana bagi hasil saya? Nggak bisa dong.
Kenapa? Karena bagi hasil itu perkara turunan dari apa? Dari akad sirka. Contoh lagi, misalnya Pak Hafid berdiri di pinggir jalan, terus ada mbak-mbak nepok Pak Hafid. Pak Hafid, mana nafkah saya? Pasti yang Pak Hafid akan tanya apa? Mohon maaf Mbak, emangnya kita ada akad nikah kan gitu? Karena kalau nggak ada akad nikahnya, nggak perlu dibicarakan mengenai nafkahnya kan? Kenapa? Karena nafkah itu perkara turunan dari akad nikah. Maka kalau akad nikahnya nggak ada, nggak bisa ngomongin perkara turunan, yaitu nafkah. Nggak bisa bicarain tentang nasab. Nggak bisa ada orang kok minta waris tapi nggak ada nasabnya. Kenapa? Karena nggak pernah ada akad yang sah atau tidak pernah ada akad nikah. Nah, kalau jenengan bilang, tapi mau saya kasih fee. Nah, fee-nya itu gara-gara akad apa coba? Kira-kira ada nggak akadnya? Berarti yang keliru Ustaz, artinya enggak bisa diwakilkan ya, CP enggak bisa digunakan orang lain, harus Nggak bisa. orang. Dia sama kayak KTP dengan tuh nggak bisa dipakai orang lain. Iya, iya. Begitu. Karena sebenarnya bukan Anda pelaku akadnya. Iya, iya. Begitu Pak Hafid. Ustaz, ya ada satu lagi Ustaz, bisa. Ya, monggo. Kalau misalnya dana masjid, dana masjid itu digunakan untuk sirkah misalnya, itu boleh aja Ustaz ya? Jadi sebenarnya kalau dia masukinnya dalam sirkah itu dana, maka kan pembicaraannya dia memberikan modal. Maka kalau Ya. modal itu objek dari pelaku akad pemodal. Nah, pemodal itu adalah pihak yang memiliki modal. Nah, untuk dalam hal ini sebenarnya memenuhi masjid itu sebagai pemodal dengan menggunakan dana milik masjid. Ya, ya. Tapi kalau masjid jadi pengelola itu nggak bisa. Gitu loh. Kalau dana masjid jadi pemodal itu masih bisa. Tapi kalau masjid jadi pengelola nggak bisa. Kenapa? Karena masjid tidak bisa beramal. Yang beramal itu orangnya. Nah, pertanyaannya orangnya terikat akad apa? Kalau takmir itu bukan akad sirka. Gitu loh. Oh, Nah, kalau poinnya hanya berbicara tentang dana masjid masih boleh. Tapi ingat, berpotensi juga merugi dan harus siap kalau terjadi kerugian. Begitu Pak Hafid. Berarti yang biasanya hanya sebagai pemodal ya Ustaz ya? Iya. Nah, pengelolanya itu juga nggak boleh komunitas. Iya. Pengelolanya harus jelas. Apakah itu seorang pribadi atau sebuah sirkah yang fix. Nah, itu harus jelas. Karena pengelola itu objeknya kan amal. Jadi dia harus jelas mampu beramal. Ya. Kalau pengelola itu misalnya takmir yang mewakili nggak bisa juga Nggak ya? boleh, mewakili itu nggak boleh. Yang boleh harus jadi pelaku akad. Kalau cuma mewakili akad itu boleh. Tapi mewakili pelaku akad nggak boleh. Boleh. Oh, iya. Syukur, Begitu, Ustaz. Pak Hafid. Siap? Ya. Oke, Tambun? Oke. Matur nuwun. Monggo yang berikutnya Bu Widya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terus terang baru pertama ini ikut Zoom meeting ini. Baik, Panjenengan dari grup mana? dari Spasi, Pak Ustadz. Oh, siap-siap. Berarti insya Allah akan ketemu di Spasi. Iya, insya Allah ini baru banyak belajar sekali dari grup ini. Izin bertanya Pak Ustadz, saya ada kasus di mana salah satu mitra kerja sama saya, kebetulan memang teman dekat, beliau ini sudah menginvestasikan dananya ya, dan itu kita akadnya baru memang di WhatsApp saja, dan di situ sudah ada kata sepakat, dan juga saya kirimkan juga draft kerjasamanya, dan itu rencana. Akadnya apa kerjasamanya? Sirka? Ya, sirka, jadi bagi hasil, bagi rugi, ada seperti A, itu Pak Ustadz. ada B, cuman 2 orang?
Sebenarnya banyak Pak Ustadz. Kita Ada jadi berapa sistemnya orang? ada sekitar 5 orang. Cuman satu orang itu kerjasamanya satu kontrak gitu, satu kontrak kerjasama. Gitu. Jadi kalau sama Eh, A masing-masing gitu Pak Ustadz surat jenengan kontraknya. itu sebagai pengelola. Betul, saya sebagai pengelola A sebagai sekaligus pengelola, sebagai investor juga. juga ada modal. Betul. Nah, Terus ketemu si B ketemu si B sebagai pemodal. sebagai pemodal gitu. Terus sirkanya berdua. Nanti ketemu C, sirka sendiri lagi gitu. Betul, tapi nanti ada satu kontrak kerjasama untuk semua investor ya, gitu. Jadi ada satu apa sih namanya satu bentuk akad lah ya. Jadi apa sih terdiri dari Berarti satu ini bisnis satu ini. akad dengan ABCDE atau ada 4 akad, AB sendiri, AC sendiri, AD Jadi sendiri. ya, jadi ada 2 akad sih Pak Ustadz. Yang satu kayak akad induk gitu yang terdiri dari semua investor. Yang kedua, masing-masing akad antara pengelola dan si A, si B, si C gitu. Gitu. Tapi di sini Saya belum nemu saya. Oke, oh iya. saya Baik, ketinggalan. sebenarnya yang mau Ada saya A, B, tanyakan, C, D, E. Jadi dia ada holdingnya yang awal. Ini satu sirkam dulu. Begitu. Apakah begitu, Mbak Widya? betul Pak Ustadz. Oke, nanti sirkanya ini buat sirka lagi gitu. Iya, jadi akad kerjasamanya masing-masing antara pengelola dan si A gitu. Jadi Pengelola kayak dan si A. iya, kan ada si investor satu, kemudian nanti ada lagi Ini ada pengelola. orang di luar ABCDE lagi? Atau masih Enggak. di ABCDE? ABCDE. Jadi ada 5 investor. Yang pertama, satu akad induk terdiri dari 5 investor tersebut. Kemudian 5 masing-masing investor ini dari sisi permodalan saja gitu. betul dari si Terus permodalan. nanti ketemu pengelola itu si A-nya sendiri. Betul. Jadi nanti kita biasanya ada kerjasama, surat akad kerjasama di situ antara pengelola dan masing-masing investor. Si investor satu, kemudian ada kerjasama lagi dengan investor kedua. Itu masih satu investor dengan induk yang sama, gitu. Tapi Belum sebenarnya, paham ya saya ya. oh iya. Karena yang harus dikunci di awal itu pelaku akad. Kalau pelaku akadnya nggak jelas, dia berakad dengan siapa, nggak bisa ngomongin terusannya, turunannya. Tapi sebenarnya Dulu. ini turunan sih, Pak Ustadz. Ya, saya tanya dulu. Ini sebenarnya satu akad ini. Betul, satu. Ini saya belum bisa lihat Ini screen-nya sebentar ya. oh, coba dicek screen-nya. Jangan pakai HP. Iya, pakai HP Pak Ustadz. Ya di scroll ke kiri. Kiri ke kanan, dia bagian awal share screen itu. Bisa dilihat nggak? Masih belum bisa. Ini bisa, kenapa hilang ya tiba-tiba ya? Oh, tadi bisa, sekarang hilang. Nah, itu Iya, biasanya koneksi berarti. iya, ini ketika saya bertanya langsung hilang ya. Oh, ya mungkin nggak usah bertanya ya, biar nggak hilang. Baik, sebenarnya gini, Pak Ustadz, yang mau saya tanyain adalah karena akad satunya ini belum ditandatangani, kemudian Satu itu tiba-tiba yang mana? ada satu investor belum tanda tangan di akad kerjasama. Misalnya si E Padahal gitu. ya misalnya si E, sedangkan usahanya sudah mau berjalan besok. Tiba-tiba dengan secara sepihak dia membatalkan. Padahal memang sudah ada bukti di WhatsApp gitu. Dia tiba-tiba kembali dia ingin menarik dananya 100% segera ditransfer gitu dan tidak menjelaskan alasan apapun kenapa dia ingin menarik dananya. Nah, maksud saya pertanyaannya kalau ada kasus seperti ini gimana ya Pak Ustadz ya? Sedangkan investasinya sudah berbentuk aset dan sudah siap opening besok gitu.
tiba-tiba 1 hari sebelumnya dia menarik dananya lagi. Apa Tapi bisnisnya? bisnisnya jasa laundry, Pak Ustadz. Oke. Oke. Jadi gini ya, yang harus dipahami yang namanya akad itu perkara asalnya itu perkara lisan. Yep. Oke. Jadi sebenarnya orang ijab kabul itu pakai lisan aja itu sudah terjadi akad. Yep. Kalau mau dibentuk dalam tulisan juga silahkan. Ya, Oke. boleh. Kenapa? Karena kaidahnya kan alkitab kalkitab. Tulisan dihukumi sama dengan lisan. Nah, pertanyaannya pada saat dia melakukan penyampaian, ya saya sepakat. Ya, yang mana dihukumi sebagai kabul itu ada syaratnya juga. Yaitu apa? Ijab kabulnya kalau lebih dari 2 pihak yang berakad. Dalam hal ini kan 5 pihak. Itu kalau ijab kabul itu syaratnya ada 4. 1 muafik. Muafik itu kesamaan nilai. Kedua itu 1 majelis akad. Nggak boleh berbeda majelis. Oke. Nah, yang ketiga itu tidak ada fasil atau pemisah. Oke. Nah, yang kelima sama, semua bisa mendengar atau membaca tulisannya. Maka apa? Ijab kabul yang sah kalau memenuhi 4 ini. Oke. Ya, dia memenuhi 4 hal ini. Nah, pertanyaannya waktu si E bilang itu secara pribadi kenjenengan atau satu grup dengan semua orang ini? Secara pribadi. Nah, Karena kalau saya satu pribadi, maka perkataan dia itu belum bisa dihukumi sebagai ijab kabul dalam satu majelis akad. Kenapa? Karena yang bisa dibilang satu majelis akad kalau satu grup. Itu masih boleh WhatsApp-nya. Maka tidak bisa dinilai sebagai sebuah kabul yang sah dalam tulisan WA itu kalau bersifat pribadi kenjenengan. Beda kalau akadnya jual beli. Kalau jual beli itu pelaku akadnya ya cuma 2, penjual sama pembeli. Memang nggak perlu grup-grupan. Maka kalau penjualnya jenengan, pembelinya dia, ya itu sudah bisa dinilai sebagai sebuah kabul. Tapi kalau dalam hal ini karena pelaku akadnya ada 5, maka tidak bisa dibilang yang di WhatsApp itu sebagai sebuah kabul yang sah. Oke. Baik, maka apa? Belum bisa dihukumi sebagai sebuah ijab kabul silkah yang sah. Maka momen itu belum bisa dibilang akad yang sah. Berarti apa? Kalau dia nggak jadi berakad, boleh. Karena belum terikat apapun. Tapi kan sudah jadi aset. Nah, kesalahannya di situ. Belum ada akad yang sah, kok sudah main implementasi. Kok sudah main eksekusi, itu sebenarnya belum sah eksekusinya. Makanya apa? Makanya harusnya dia nunggu sah dulu baru eksekusi. Gitu loh. Baik, Pak. Makanya tidak bisa dibilang sebagai akad silkah yang sudah sah, dan dia kalau mau narik dananya, ya harusnya boleh. Nah, kalau ternyata sudah dibeli, ya kan, sebagai bagian dari aset alat-alat, ya nanti tetap alat itu milik jenengan atau misalnya ABCD-nya mau disita, jadi miliknya silkah, tapi jadi punya utang sama senilai uang yang dia masukin. Gitu. Baik, Pak. Nah, kalau masih ada sisa uang, bisa dijadikan bagian dari pengembalian ke E dulu. Begitu, Mbak Widya. Baik, Pak Ustadz, jelas, Pak. Ya, nah besok kalau pas masih, insya Allah semakin bingung. Oke. Siap, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Jadi jangan lewatkan. 5 hari kita akan ngebul nanti. Siap, insya Allah, Pak. Banyak pertanyaan yang mau ditanyakan. Jenengan dari kota mana? Saya dari Cirebon, Pak Ustadz. Oh iya, siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Khalid, nanti dulu Pak. Pak Didit dulu. Oh, boleh. Ininya apa? Urutannya. Oh iya. Monggo Pak Didit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, ini minta petunjuknya Ustadz nggih. Napa ini cara saya syar'i apa enggak cara berdagangnya gitu. Masalahnya saya itu pedagang benih jagung gitu. Petani itu bisa dapat hutangan benih jagung itu ya. Ini di lapangannya gini, Pak. Petani dapat hutangan benih jagung dari saya jika nanti kalau sudah panen jagungnya harus dijual ke saya. Syaratnya seperti itu. Apakah itu syar'i? Nah, ini kan salah satu contoh Bu Ani tadi, Bu. Jadi ada pemilik yaitu jenengan punya benih jagung. Nanti ada petani. Oke. Nah, benih jagung itu sebenarnya itu diakadkan jual beli antara pemilik dengan petani, tapi dengan pembayaran tempo atau utang. Karena telah terjadi jual beli benih. Begitu kan, Pak Didit? Nah, dan tempo ini jadinya utang. Nah, nanti petani mengolah benihnya menjadi jagung. Tapi wajib terjadi jual beli. Jadi ini ada jual beli 1, di sini jual beli 2. Maka dia jual beli 2 ini bagian dari kewajiban terhadap jual beli 1. Ini namanya multi akad. Gitu loh. Maka tidak boleh kalau dalilnya kan Rasulullah SAW an sofkotaini fi sofkotin wahidatin. Jadi Rasul melarang dua akad di dalam satu akad. Nah, maka pasti Anda mau melakukan jual beli 1 ini gara-gara nanti terjadi jual beli 2, nggak boleh. Ya. Mewajibkan jual beli 2 terhadap jual beli 1 itu adalah namanya multi akad. Nah, yang bisa dilakukan itu bersifat natural. Kalau petaninya nanti mau jual ke jenengan boleh, ke orang-orang lain juga boleh. Dan semisalnya akhirnya penawaran jenengan paling menarik dan akhirnya semua dijual ke jenengan juga boleh. Tapi tidak boleh mewajibkan kamu nggak boleh kalau jual ke yang lain, harus ke saya. Bahkan sebenarnya kalau ini yang meminta petaninya pun juga nggak boleh. Oke Pak, utangi ya benih jagung kita jual beli. Tapi nanti kalau ada hasil, Bapak harus beli ya. Padahal pas dia panen jagungnya elek gitu loh. Dan jenengan nggak minat untuk membeli, dipaksa sama petaninya juga nggak boleh. Jadi bukan hanya dari sisi Andanya, dari sisi petaninya mewajibkan itu juga nggak boleh. Begitu, Pak Gigit. Terima kasih pencerahannya, terima kasih. Oh iya, ini padahal malam-malam ini nggak cerah sih, gelap di sini. Iya, ini Ya. Kameranya nih. Oh, gangguan, iya. Pak. Jadi sekalian saya matikan daripada remuk-remuk. Siap, begitu Pak Gigit. Nah, mungkin buat Bu Ani ini salah satu contoh yang lain Bu Ani mengenai multi akad. Oke, satu lagi dari Pak Khalid Saifullah, silakan monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Khalid. Ya, nama saya Tarmidi, Ustaz. Oh lah, di situ namanya Khalid Saifullah. Punya anak. Punya anak, punya anak. Oh alah. Kalau Mas Khalidnya harusnya lebih muda ya dari itu. Siap. Iya, baik Ustaz. Pak siapa namanya tadi? Tarmidi. Tarmidi. Ya. Oke. Dari Tanjung Priok, Ustaz. Siap. Ya. Ada apa namanya? Ada 3 pertanyaan nih, Ustaz ya, karena kita baru 5 sekalian. Ya. Siap, monggo. Ya. Pertama kan kita baru mulai usaha nih Ustaz ya. Karena kita baru saja jadi belum paham tentang syirkah ya, tentang syirkah ini seperti apa. Nah, kemudian yang adil itu seperti apa. Nah, pertama ada opsi yang pertama adalah antara si pemilik tempat dengan si pengelola ya. Ada 10% dari hasil omset gitu ya, 10% dari hasil omset permintaan pertama.
Kemudian yang benar yang mana? Yang kedua, kemudian apakah hasil bersih itu berapa persen antara si pemilik modal dengan si pengelola, seperti itu. Kemudian yang ketiga apa ya? Yang ketiga lupa nih Ustaz. Oh iya. Iya. Siap. Nanti sekalinya ingat jadi 2 nanti. Akan dijelaskan. Iya. Siap, Jadi- ini dulu. Jadi yang tadi yang 10% berarti apakah sah enggak secara syar'i gitu kan kalau pembagian 10% dari hasil kotor gitu kan. Kemudian yang kedua, ini kan si punya tempat, si pengelola juga bermodal juga, modal usaha dengan modal lainnya gitu ya. Itu adilnya apakah pembagiannya 70-30 atau 60-40 gitu. Siap. Besar. Oke. Kita bahas yang awal dulu. Kita bahas dulu yang awal. Ada pemilik tempat yaitu si A mau kerjasama dengan si B sebagai pengelola. Nah, sekarang saya tanya, kalau memang merujuknya kepada akad syirkah, berarti tempatnya yang akan jadi objek modal dong. Nah, saya tanya, tempatnya yang jadi objek modal atau manfaat tempatnya? Manfaat tempatnya. Maka itu tidak bisa dijadikan modal. Oke, kalau ada pemodal, dia mau memasukkan modalnya dari sisi tempatnya, maka dia harus siap kehilangan kepemilikan tempatnya selama syirkahnya berjalan. Karena hakikatnya yang namanya modal itu nanti di HI dimiliki oleh syirkahnya. Contoh, kalau masukin uang 10 juta, maka 10 juta itu jadi modal syirkahnya. Maka pemodal saat itu sudah tidak memiliki hak atas modalnya, tapi dimiliki oleh syirkahnya yang dikelola oleh pengelola. Nah, kalau dia objeknya tempat dan mau jadi modal, dia akan kehilangan kepemilikan tempat itu. Pertanyaannya, emang dia maunya seperti itu? Kemungkinan besar enggak. Karena kalau nilai bisnisnya kecil, enggak menarik kalau mau masukin modal tempat. Karena kalau dia masukin modal tempat, itu semacam menjual belikan atau nilai modalnya itu seperti kalau tempatnya itu dibeli gitu loh. Maka kalau dia tempatnya itu dinilai 500 juta, dia itu seperti memasukkan modal 500 juta dalam bentuk tempat. Oke. Oh, gede banget dong modalnya. Iya, memang tempat nilainya beda. Nah, pertanyaannya apakah itu yang dituju oleh si A? Kemungkinan besar enggak. Maka sebenarnya dia cuma mau pakai manfaat tempatnya, dia nggak mau kehilangan kepemilikan tempatnya. Nah, pertanyaannya kalau manfaat itu bisa nggak dijadikan modal? Nggak bisa. Gitu ya. Terus dia bilangnya gini, udah ini kalau disewa setahun 50 juta. Maka saya dianggap masukin modal 50 juta, yaitu berdasarkan nilai sewa tempat. Itu nggak bisa jadi modal. Kenapa? Karena modal itu harus berpindah ke pemilikan, sedangkan kalau cuma manfaat itu tidak berpindah ke pemilikan. Oke. Jadi memasukkan nilai modal dari sisi manfaat atau sewa itu enggak sah. Nah, kalau ternyata manfaat tempat kalau disewa itu misalnya 50 juta per tahun, caranya si A itu tetap ngeluarin modal dulu. Dia tetap ngeluarin modal dalam bentuk uang 50 juta. Oke. Masuk dijadiin modal syirkahnya. Yang mana memang kebetulan syirkahnya juga akan sewa tempatnya 50 juta. Maka pada saat syirkahnya sudah terbentuk, dia sewa tempatnya yang kebetulan tempatnya si A. Lalu 50 juta ya buat bayar. Kenapa harus seperti itu? Karena yang namanya modal di dalam syirkah itu ada syaratnya. Namanya syaratnya qabilun lil wakalah. Harus bisa diserah terimakan di majelis, harus bisa diwakilkan kepada pengelola. Berarti dia harus bisa diserah terimakan di majelis akad. Sedangkan kalau sewa itu nggak bisa diserah terimakan, kan mau nggak ada bentuknya karena dia hanya manfaat. Jadi benar-benar uang 50 itu harus masuk dulu. Plus dia tidak boleh mewajibkan, oke, saya mau syirkah asal tempat saya yang disewa. Itu juga multi akad.
Oke, ini satu lagi contoh buat Bu Ani. Dia mewajibkan sirkahnya menyewa tempatnya, itu multi akad. Kalau dia opsional boleh, contohnya gini. Ya, ternyata dia udah masukin uang 50 juta gitu modal. Memang tadinya rencananya mau buat sewa 50 juta. Kan gitu. Ternyata pas sirkahnya sudah terbentuk, ada pandangan tempat yang lain. Yang sewanya ternyata cuma 30 juta per tahun dan ternyata lebih prospek dari tempat dia. Maka kalau si A sebagai pemodal yang dia sebenarnya tanpa melihat punya tempat atau tidak, pastinya dia akan memikirkan keuntungan sirkahnya yang menjadi tujuan sirkahnya, yang mana itu lebih bisa tercapai pada saat sewa tempatnya, biayanya pasti lebih kecil daripada yang 50 juta dong. Gitu kan? Maka harusnya dia mendukung untuk ya udah sewa yang sana aja kalau 30 juta. Nah, pasti dia kepingin tempatnya yang dipakai, maka dia mewajibkan. Itu juga multi akad. Gimana? Pasti bingung kan? Sip. Pak siapa tadi? Tarmizi ya? Ya, Pak Tarmizi. Kasusnya memang Iya. Seperti imam ya. sistemnya seperti Memang apa gitu. Lalu sistem apa yang seperti apa? Sekiranya dia hanya bisa menyediakan tempat. lalu iya. Lalu Ya, seperti yang apa saya San? mau tanyakan itu menyediakan tempat atau menyediakan manfaat tempat? Menyediakan tempat untuk digunakan sebagai usaha. Kalau Ya, seperti dari itu, sisi gimana manfaatnya, awalnya segini San. manfaatnya saja, karena kalau manfaat itu akadnya ijaroh. Ijaroh ya. Ya, Bukan kalau jadi modal itu hilang kepemilikan. narasinya gini San. Awalnya ya, San, di narasinya dulu ya. Awalnya memang itu dikontrakan. Cuman si pengelola ini kan kayaknya memang nggak bisa ngontrak. Kemudian si punya tempat menawarkan, silahkan ya dikelola nanti dengan bagi hasil gitu. Oke, saya kasih gambaran. Sebenarnya yang dia tuju itu adalah sewa tempat. Oke, yaitu akad ijaroh. Tapi dia minta ujrohnya kalau si B nanti bisa jualan atau nanti dapat omset di sini. Begitu kan? Nah, ini akad yang salah. Kenapa? Karena kalau dia bilangnya manfaat, maka nggak bisa sirkah. Dan dia juga nggak mau kehilangan kepemilikannya. Maka yang bisa dilakukan adalah akad sewa atau ijaroh namanya. Oke. Nah, kalau ijaroh ini adalah pemberi jasa, di sini penerima jasa, kayak yang tadi. Maka nanti si B ini memang harus bayar ujroh. Sedangkan si A itu ngasih manfaat tempatnya. Nah, yang salah itu pada saat ujrohnya itu berdasarkan prosentase omset, itu salah. Kenapa? Karena omset ini terjadi itu antara si B dengan customer. Akad jual belinya. Gimana ceritanya kok A bisa dapat bagian? Gimana ceritanya si A kok bisa dapat bagian terhadap akad jual beli di sini? Padahal dia sama sekali bukan pelaku. Gitu. Maka memberikan ujroh dengan nilai persentase omset itu tidak sah. Kenapa seperti itu? Karena manfaat tempatnya fix nggak, Pak Tarmizi bisa mendapatkannya? Fix nggak? Fix. Lalu kenapa ujrohnya nggak fix? Pertanyaannya, bisa nggak kalau besoknya Pak si A ini nyewain ke pihak yang lain? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena mau dipakai sama jenengan. Nah, berarti apa? Manfaatnya fix. Lah kenapa ujrohnya nggak fix? Karena apa yang terjadi di akad ijarah ini tidak ada hubungannya dengan B bisa jualan dengan para customer. Mau dia sepi, mau dia rame, dia harus mendapatkan ujroh yang fix. Saya kasih contoh yang lain. Oke. Jenengan punya warung bakso. Oke. Terus ngangkat misalnya Mas Bambang jadi pegawainya jenengan. Terus bilang ke Mas Bambang, Mas Bambang, kerja Anda dari jam 8 sampai jam 5.
Layani customer yang ada, racikin, kasih, ambil pembayarannya, cuci mangkoknya. Oh siap, dia bilang gitu kan. Nah terus dia nanya, terus gaji saya berapa? Gaji kamu 20% dari omset, bisa nggak Pak Dirmisi? Bisa nggak? Suaranya belum ya. Kira-kira bisa nggak Pak Dirmisi? Apa ujroh ya sistemnya? Iya, ujrohnya prosentase dari omset terhadap Mas Bambang itu, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Bisa, ya? Karena dia ngasih manfaatnya sudah fix jam 8 sampai jam 5 untuk jualan di situ. Ada nggak ada pembeli, dia tetap harus digaji. Misalnya bilangnya 50.000. Coba kalau akhirnya nggak ada yang beli, zolim nggak? Iya, iya. Dan dia diwajibkan bahkan sebulan datang seperti itu. Terus sebulan nggak ada yang beli, berarti dia nggak dapat gaji. Nah, makanya nggak ada hubungannya antara akad A sama B, terus B dengan C. Itu dua akad yang berbeda. Gitu, Pak Dirmisi. Begitu ya. Jadi dalam kasus jenengan ini berarti tidak bisa sirkah. Maka kalau tidak bisa sirkah, tidak perlu membicarakan bagi hasil yang ideal. Kenapa? Karena akad sirkahnya tidak bisa. Sedangkan bagi hasil itu turunan dari akad sirkah. Berarti yang bisa dilakukan adalah tetap mengubahnya menjadi akad ijarah saja dengan ujroh yang fix, yang mana kalau mau aman sewanya itu bulanan. Jangan tahunan langsung dengan nilai yang bisa meningkat. Oke Pak, ya ujrohnya bulan ini 500 dulu. Nanti kalau emang bagus kita bisa naikin. Ternyata sudah mulai jualan. Oke, bulan depannya 750. Nah, itu kesepakatan tiap bulan nanti. Tapi laku nggak laku, jadi kan wajib membayar segitu. Kontraknya. Seperti kontrak biasa. Jadi Dan posisi kalau ijarah itu boleh pembayarannya di belakang. Jadi jangan minta waktu untuk bayar di belakang. Sebenarnya kalau analoginya seperti menerima bagi hasil kan pasti di belakang, bukan di depan kan. Nah kalau dia aja bersedia, kalau tadinya jalan sirkah dikasih bagi hasil di belakang, harusnya kalau ujrohnya itu pembayarannya di belakang, dia juga insya Allah juga mau gitu. Kayak pegawai, kalau kita gajinya kan setelah dia kerja sebulan baru kita gaji, boleh. Oke. Begitu Pak Dirmisi. Oke, ya. Paham, Ustaz. Ya. Berarti syirkah nggak bisa dijalankan ya dalam posisi Tidak bisa kalau modalnya adalah nilai sewa, itu tidak sah. Yang namanya modal itu pasti berpindah kepemilikan dari pemilik dari pemodal kepada sirkahnya. Harusnya jadi harta sirkahnya, sedangkan sewa itu tidak memindahkan kepemilikan, hanya manfaatnya saja. Begitu, Pak Dirmisi. Oh iya. Ya harus sewa berarti ya. Jadi harus sewa Ustaz ya sistemnya Ya, ya. dengan nilai ujroh fix, dengan nilai yang fix ujrohnya. Begitu? Ya Ustaz. Syukron, jazakumullah khair. Aman ya. Amin. Oke, Syukron Ustaz ya. Oke, aman. Siap begitu, saudara-saudara. Dan karena sudah hampir setengah 10, mungkin kita cukupkan sekian dulu untuk diskusi kita malam hari ini. Nah, saya cuma ingin ada feedback apakah diskusi kita malam hari ini bermanfaat. Nah, silakan di chat atau direspon melalui voice. Bagaimana, bermanfaat? Alhamdulillah sangat bermanfaat Pak Ustadz. Ya, yang lain? Oh, nggak ada yang merhatiin ya? Bermanfaat, terima kasih. Ya. Nah, maksud saya, ayo kita terus belajar, ya, termotivasi untuk tolabul ilmi disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Ya, karena setiap tolabul ilmi pasti ada ilmu yang bermanfaat. Ya, dan ya ini salah satu delight atau tambahan manfaat dari bisyarah agar bisa membantu pihak-pihak yang
semisalnya bingung ingin bertanya mengenai bisnis syariah, kerjasama, syirkah, dan ini kami lakukan rutin mingguan kalau tidak ada kendala. Maka apa yang kita diskusikan hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitu ya, dari saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Semoga kita bisa terus silaturahim dan bertemu di majelis-majelis yang berikutnya. Begitu dari saya, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu dari saya. Ya, bagi yang nanti akan ikut spasi, insya Allah tanggal 14 kita akan ketemu selama 5 hari. Dan alhamdulillah seatnya di spasi karena eksklusif workshop 50 orang sudah terpenuhi. Jadi silakan yang berminat mungkin bisa ikut yang batch berikutnya. Baik, begitu dari saya. Assalamualaikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Matur, Ustaz. sami-sami. Matur nuwun.